Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Irfansyah, NPM 23 10 6311 70 102 dari kelas 6F. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital dengan judul Analisis dan Klasifikasi Citra Daun Healthy dan Late Break menggunakan pengolahan citra digital dan machine learning. Proyek ini mencakup tahapan akuisisi dataset, preprocessing citra, segmentasi, restorasi, ekstraksi, fitur, klasifikasi, dan evaluasi model. Baik, untuk selanjutnya ada gambaran proyek dan dataset. Dataset yang digunakan adalah Plain Village Dataset dari Kaggle. Proyek ini menggunakan dua kelas citra daun, yaitu Healthy dan Late Breaks. Total data yang digunakan adalah sebanyak 250 citra, terdiri dari 125 citra Healthy dan 125 citra Late Break. Data dibagi menjadi 200 citra untuk training dan 50 citra untuk testing. Pada data training terdapat masing-masing 100 citra per kelas, sedangkan pada data testing terdapat masing-masing 25 citra per kelas. Seluruh citra memiliki resolusi 256 x 256 pixel dengan format JPEG. Distribusi data dibuat seimbang agar model tidak lebih condong terhadap salah satu kelas. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu alur pengolahan citra. Secara umum, alur project dimulai dari proses akuisisi dan analisis dataset. Setelah itu dilakukan operasi citra berwarna, operasi citra biner, segmentasi, restorasi, ekstraksi fitur, klasifikasi, dan evaluasi. Pada tahap ekstraksi, digunakan fitur bentuk, kontur, warna, statistik intensitas, dan tekstur GLCM. Dari 250 citra yang digunakan, setiap citra akhirnya direpresentasikan menggunakan 37 fitur. Model terbaik yang diperoleh adalah SVM Tune dengan akurasi sebesar 96%. Untuk slide selanjutnya yaitu operasi citra berwarna dan biner. Karena dua digit terakhir NPM saya adalah 02 atau genap, operasi citra berwarna yang dilakukan terdiri dari RGB ke grayscale, RGB ke HSV, dan histogram equalization. Grayscale digunakan untuk menyederhanakan citra menjadi satu kanal intensitas. HSV digunakan untuk memisahkan hue, saturation, dan value. Dari ketiga kanal tersebut, channel saturation paling membantu dalam membedakan objek daun dari background. Histogram equalization digunakan untuk meningkatkan kontras agar tulang daun dan area bercak terlihat lebih jelas. Setelah itu, dilakukan threshold global inverse dengan nilai ambang 127. Hasil threshold kemudian diproses menggunakan erosi, dilasi, opening, dan closing. Threshold global berhasil membentuk citra biner, tetapi hasilnya masih dipengaruhi oleh pencahayaan bayangan dan tekstur background. Untuk selanjutnya, kita masuk ke segmentasi citra. Pada tahap segmentasi, metode yang digunakan adalah Otsu threshold karena digit terakhir NPM saya adalah 2. Percobaan awal menggunakan grayscale menghasilkan max yang kurang utuh karena intensitas objek dan background masih berdekatan. Untuk memperbaiki hasil segmentasi citra, dikonversi ke HXV dan digunakan channel saturation. Setelah itu diterapkan Gaussian blur, Otsu threshold, operasi morfologi, dan pemilihan kontur terbesar. Pada salah satu sampel, diperoleh nilai threshold Otsu sebesar 73. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa objek daun dapat dipisahkan dari background dengan lebih baik dan bentuk objek menjadi relatif utuh. Walaupun demikian, masih terdapat sedikit ketidakteraturan pada bagian tepi akibat proses thresholding dan morfologi. Kita lanjut ke berikutnya yaitu adalah restorasi citra. Karena NPM saya genap, noise yang digunakan adalah salt and pepper noise. Noise ini ditandai dengan munculnya titik-titik hitam dan putih secara acak pada citra. 3 metode restorasi yang dibandingkan adalah median filter, Gaussian filter, dan Wiener filter. Evaluasi dilakukan menggunakan MSE dan PSNR. MSE yang lebih kecil menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih rendah, sedangkan PSNR yang lebih tinggi menunjukkan kualitas restorasi yang lebih baik. Median filter menghasilkan MSE sebesar 255,68 dan PSNR sebesar 24,05 desibel. Nilai tersebut merupakan hasil terbaik dibandingkan Gaussian filter dan Wiener filter. Jadi median filter menjadi metode paling efektif untuk mengurangi salt and pepper noise.
Selanjutnya kita masuk ke ekstraksi fitur bentuk dan kontur. Pada tahap ini, fitur dihitung dari kontur terbesar hasil segmentasi. Fitur yang digunakan adalah area, perimeter, circularity, aspect ratio, solidity, dan convex hull area. Area menunjukkan luas objek, sedangkan perimeter menunjukkan panjang batas luar objek. Circularity mengukur tingkat kemiripan bentuk terhadap lingkaran. Aspek ratio menunjukkan perbandingan antara lebar dan tinggi bounding box. Solidity menunjukkan tingkat kepadatan bentuk objek dibandingkan dengan convex hull. Berdasarkan hasil rata-rata antar kelas, lead blight memiliki perimeter yang lebih besar, sedangkan circularity dan solidity lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk bentuk objek pada kelas lead blight cenderung lebih tidak teratur dibandingkan kelas healthy. Nanti kita lanjut ke ekstraksi fitur tekstur GLCM. Untuk menganalisis tekstur digunakan metode GLCM atau Gray Level Co-occurrence Matrix. Citra dipotong berdasarkan hasil segmentasi, dikonversi menjadi grayscale, lalu dikuantisasi menjadi 32 level keabuan. GLCM dihitung menggunakan jarak 1 pixel pada sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Fitur yang dihitung adalah kontras, energy, homogeneity, dan correlation. Pada salah satu sampel diperoleh kontras sebesar 9,2308, energi 0,3578, homogeneity 0,5740, dan correlation 0,6748. Dari hasil rata-rata kelas, healthy memiliki nilai kontras lebih tinggi. Sementara itu, lead blight memiliki energi, homogeneity, dan correlation yang lebih tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa GLCM mampu menangkap perbedaan pola tekstur antara kedua kelas. Seluruh 250 citra berhasil diekstraksi tanpa kegagalan. Lalu kita masuk ke bonus klasifikasi awal. Pada klasifikasi awal digunakan 10 fitur. Fitur tersebut terdiri dari 6 fitur bentuk dan kontur, serta 4 fitur tekstur GLCM. 3 model yang diuji adalah KNN, SVM, dan Random Forest. KNN memperoleh akurasi 76%, SVM 78%, dan Random Forest 76%. SVM menjadi model terbaik pada klasifikasi awal, namun akurasi sebesar 78% masih belum mencapai target minimal 85%. Hal ini menunjukkan bahwa fitur awal belum cukup untuk menggambarkan perbedaan kedua kelas secara optimal. Lalu kita masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah fitur engineering dan hyperparameter tuning. Untuk meningkatkan performa, dilakukan fitur engineering dan hyperparameter tuning. Jumlah fitur yang ditingkatkan dari 10 menjadi 37 fitur. Fitur tambahan meliputi statistik RGB, statistik HSV, statistik grayscale, entropy, serta GLCM multi-distance pada jarak 1, 2, dan 3. Jumlah sampel tetap sama, yaitu 250 citra, jadi peningkatan performa bukan berasal dari penambahan data, melainkan dari representasi fitur yang lebih lengkap. Setelah itu, dilakukan tuning menggunakan Grid Search CV dengan 5 volt stratified cross validation. Parameter terbaik SVM adalah kernel RBF, C sebesar 100 dan gamma sebesar 0,01. SVM memperoleh cross validation akurasi sebesar 95,5%. Sementara itu, Random Forest memperoleh cross validation akurasi sebesar 93%. Lalu kita masuk ke hasil klasifikasi setelah tuning. Setelah fitur engineering dan tuning, performa model meningkat secara signifikan. SVM Tune memperoleh akurasi precision recall dan F1 core masing-masing sebesar 96%. Random Forest Tune memperoleh akurasi sebesar 94%. Berdasarkan Confusion Matrix SVM, dari 25 citra healthy, sebanyak 24 citra berhasil diprediksi dengan benar dan 1 citra salah. Pada kelas lead blight juga terdapat 24 prediksi benar dan 1 salah. Artinya, dari total 50 citra testing, 48 citra berhasil diklasifikasikan dengan benar dan hanya 2 citra yang salah. Dengan hasil tersebut, SVM Tune dipilih sebagai model terbaik karena berhasil melampaui target minimal akurasi 85%. Lalu kita masuk ke terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari proyek ini adalah seluruh tahapan pengolahan citra digital berhasil diterapkan. Segmentasi telah terbaik diperoleh menggunakan output threshold pada channel saturation HSV. Pada tahap restorasi, median filter menjadi metode terbaik untuk mengurangi salt and pepper noise. Fitur bentuk dan GLCM berhasil menunjukkan perbedaan karakteristik antara kelas healthy dan lead blight. Model awal hanya menghasilkan akurasi terbaik sebesar
78%. Setelah jumlah fitur ditingkatkan menjadi 37 fitur dan dilakukan hyperparameter tuning, SVM Tone berhasil mencapai akurasi sebesar 96%. Dengan demikian, kombinasi pengolahan citra digital dan machine learning dapat digunakan untuk mengklasifikasikan citra daun healthy dan light black dengan performa yang sangat baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.